What's up everybody, balik lagi di Suka-Suka Gue Coffee Channel Slurp with Loni. Kali ini kita mau ngomongin apa? Kita ngomongin tentang intensitas rasa. Di sini gue ada 3 rasa yang berbeda. Nah, biasanya kalau di kopi itu kita bisa kurang lebih ngerasain 4-5 rasa. Ada sweet, ada salty, ada juga acidic, asam, bitterness, sama kalau yang kelima itu ada umami, tapi kita nggak akan bahas soal bitterness sama umami hari ini. Sebenarnya kata ada para ilmuwan tuh sebenarnya udah nemuin ada namanya kayak sixth receptor yang bisa ngerasain fat atau lemak. Agak interesting juga ya, mungkin rasanya kayak nek-nek gitu kali ya kalau misalkan ngerasain lemak. Anyway, kita akan fokus ke 3 rasa ini. Nah, sebenarnya waktu di tahun lalu, 2 tahun lalu, gue ngikut kelas Pre-Q. Di kelas Pre-Q tersebut ada ujian intensitas rasa seperti ini. Yang dilakuin itu, kita dikasih beberapa cupping bowl, diisi air, lalu ditambahin rasa manis, asin, dan asamnya. Walaupun intensitasnya berbeda. Cara taunya atau cara belajarnya pada saat itu adalah kita nyobain satu-satu dulu. Misalkan yang manis, itu mungkin di 1 cup ada yang mungkin cuman 5 sampai 10 drops mungkin ya. Terus di cup yang berikutnya lebih banyak lagi, misalkan 20 drops. Baru di cup yang satunya lagi 30 drops. Tentunya intensitas dari cup yang pertama sampai cup yang ketiga itu akan berbeda. Dan dinilainya itu dari 1, 2, sama 3. 1 being the very soft, 2 itu medium, dan 3 itu yang paling harsh. Nah, waktu di Pre-Q itu juga, interestingly, kita cuman nggak nguji atau ngenilai si manisnya aja, nggak cuman separately gitu, tapi juga dicampur. Jadi misalkan dalam 1 cup, itu bisa manisnya itu, intensitas manisnya itu misalkan, oh kerasa nggak terlalu manis, tapi ada manisnya gitu. Mungkin berarti intensitasnya, si sweetnessnya 2, terus di sini gue ada yang acidic. Ini acidicnya atau asamnya itu rasanya wah asam banget. Jadi intensitas asamnya mungkin di 3 gitu. Jadi 2 sama 3. Tapi bisa juga ada lagi ketika kita lanjutin, kalau udah lulus ceritanya ujian yang bagian itu, dicampur 3 rasa. Jadi kita mesti tahu yang mana yang paling intensitasnya kencang banget, yang di 3. Terus mungkin yang asinnya di 1, terus manisnya di 2, misalkan kayak gitu. So, hari ini gue mau nyobain kayak gitu di sini. Ini gue udah bikin solutions ini. Nah, interesting fact, jadi molekul-molekul yang ada di solutions yang gue bikin ini, itu bisa juga ditemuin di kopi. Makanya tadi kita kalau di kopi bisa ngerasain manis, asam, dan asin juga. Oke, I'll be right back. And when I'm back, we're going to try. See you soon. Yeay, udah siap nih, airnya udah gue masukin. Jadi ini airnya pakai air yang 0 ppm. Cilah, kopi banget gak sih gue? 0 ppm. Tapi biar fair, kita panggil orang dari latar belakang ke depan. Mas Bagas, sini. Sini. Gantian gue nya ke belakang kamera gitu maksudnya. Jadi Mas Bagas yang akan masukin. Ya Mas ya? Masuk everybody. Woo! Gimana? Ini pokoknya terserah lu dah, lu mix. Tapi gue nggak boleh tahu. Nanti gue tebak. Boleh. Bye guys. Ya udah satu-satu gitu aja ya. Boleh. Oke, kita mulai guys. Disclaimer dulu, gue nggak tahu. Tentunya gue nggak tahu, karena kita menjunjung tinggi integritas. Asik. Kayak di kampus gue, menjunjung tinggi integritas. Oke, lanjut. Yang pertama nih Mas. Manis. Oke. Yang pertama manis guys. Tapi intensitasnya nih. Ya, tebak dulu.
manis, tapi nggak terlalu manis, nggak sampai melekat banget di lidah. Tapi kerasa, jadi bukan soft. Medium ya mas. Yang kedua. Yoks, Wih. 2 drop. Jadi Next. 1 out of 3 mas, udah bener ya. Boleh. Yang berikutnya, aduk dulu kata Mas Bagas. Kenapa sih mas mesti diaduk? Biar tercampur. Funny story waktu kita awal-awal nyobain ini di pre-Q mas, kayak ngeri-ngeri gimana gitu, dikiranya dicampur pakai apa. Terus waktu itu trainernya Mbak Resi, terus Mbak Resi bilang udah tenang aja, itu food grade kok. Asin tapi beda sama yang pertama. Ini tuh rasanya kayak asin tapi ada rasa lain gitu. Tapi karena ini kayaknya nggak ada asamnya, I'm gonna guess dia manis. Jadi kayaknya yang ini ada asin sama manisnya, tapi intensitasnya. Karena lebih kerasa yang asin daripada yang manis. Gue akan bilang ini asinnya di 2, manisnya di 1. Boleh. Yeay. 2 out of 3 guys. Terakhir nih. Bismillah. Dalam nama Tuhan Yesus. Boleh, boleh. Asam mas. Asam guys. Asam banget. Ini udah pasti asam sih. Asamnya yang paling harsh sih mas. Tapi kayak ada rasa asin, tapi ada manisnya juga. Lucu. Masa tadi yang sendok kedua lebih asin, yang sendok ketiga lebih manis. I'm gonna say asamnya atau acidicnya 3. Terus karena ini sedikit kerasa, mungkin masing-masing di 1-1 gitu mas. Boleh. Yeay. Wow. Makasih mas. Saya izin cabut. Mari. Mas Edit, Mas Diki tolong edit. Oke, jadi kayak gitu contohnya. Nah, kenapa sih tes intensitas ini tuh penting gitu di pre-Q? Bukan sebenarnya, ya di pre-Q. Karena untuk menjadi Q grader, ini adalah salah satu tes yang dibutuhkan. Selain emang lo harus juga sanggup untuk cupping kopi sebanyak 40 samples dan lebih dalam sehari. Ini salah satu untuk supaya lo bisa tahu intensitas rasa yang hadir pada kopi yang lo cup. Seperti itu. Oh ya, satu fakta interesting juga. Jadi kita itu kalau rasa memang pakai lidah. Tapi kalau misalkan kita lagi pilek atau lagi having a catching cold gitu, biasanya kan kita nggak bisa cium tuh aromanya. Nah, ternyata sensori di hidung kita juga berpengaruh dalam sensori rasa kita. Gitu sih. Jadi kalau misalkan ada yang dari kalian pengen tahu lebih lanjut mungkin tentang ini atau pengen sharing-sharing juga, bisa komen di bawah. Jangan lupa like and subscribe. I'll see you in the next video. Bye!